أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Segala puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya masih membersamai kita semuanya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipastikan tidak akan mampu melewati usia 200 tahun ke atas. Lagi pula kalau usia panjang, Pak, teman-teman kita sudah meninggal dunia, reuniannya susah. Kumpul barangnya pun bagaimana. Bijaknya Nabi dengan lisan mulianya beliau mengatakan, umru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umat Muhammad, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita sih berharap bahwa usia kita panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan penuh dengan kebaikan. Seburuk-buruk manusia itu yang pendek umurnya dan banyak kemaksiatan. Tapi kalau umur panjang di atas 150 untuk zaman sekarang sangat sedikit sekali. Kalaupun ada, hitungan jari. Lalu bagaimana usia kita lebih produktif dengan amal-amal saleh? Ada 3 sebab, sudah kita sampaikan beberapa ta'lim. Yang pertama, tersebab kemuliaan seseorang, mulia tersebab ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pahalanya saat ia melakukan kebaikan-kebaikan. Salatnya orang alim beda dengan salatnya orang awam. Kita tahajud, orang awam tahajud, maaf karena tuntutan dunia. Musim-musim PHK akan dimutasi, barulah kita semangat tahajud. Tapi bagi orang alim tahajudnya bukan karena dunia, tapi karena mustaqun biliqa'i rabbih, karena ada kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda, kualitasnya pun berbeda, maka pahalanya pun berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tersebab kemuliaan tempat. Ketika kita melakukan amal saleh di tempat yang mulia, maka lipat ganda pahala di sana. Ketika kita beramal saleh, salat. Ketika kita salat di Masjidil Haram, maka 100.000 kali salat dibandingkan Anda salat di masjid-masjid yang lainnya. Kita salat di Masjid Al-Fajr ini 1000 kali salat sama dengan 1 kali salat di Masjid Nabawi. Kita salat di Masjid Kubah Mas 100 kali salat sama dengan 1 kali salat di Masjid Aqsa. Allah berikan tempat-tempat istimewa agar kita memiliki lompatan pahala yang besar. Kenapa istimewanya? Mahbatu wahyin. Di antara kemuliaannya adalah tempat turunnya wahyu. Makkah Madinah tempat turunnya wahyu. Karena itu kita mengenal ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Al-Aqsa tempat di mana Rasul memimpin salat bagi para nabi-nabi yang lainnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Adakah yang lainnya memiliki lompatan pahala yang besar? Ya, ada. Yaitu tersebab kemuliaan waktu.
ketika kita melakukan amal-amal soleh itu di waktu-waktu yang mulia. Inilah indahnya syariat. Ketika kita faham, ketika kita kenal, ketika kita melakukannya di waktu yang mulia, maka di sanalah lompatan-lompatan pahala kebaikan. Mana waktu yang mulia itu? Hitungan hari 1 kali 24 jam. Waktu yang mulia itu adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Innallaha nazala ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Man yaghfiru li fa aghfirullah. Wahai hambaku, siapa yang memohon ampun kepadaku, kan ku ampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang meminta hajat kepadaku, kata Allah, apapun hajatnya, kan ku berikan permohonannya, kan ku jawab permintaannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursinya. Dalam hitungan pekan ada satu hari yang mulia, dan kita sudah faham, yaitu hari Jumat. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dalam hitungan bulan ada bulan yang mulia, 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mana bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan bulan mulia. Bulan Ramadan itu, Pak, bulan yang teramat sangat mulia, istimewa, superlatif. Ya, kita yang sudah menanti-nanti sampai menangis berharap hadir bulan Ramadan, sekarang sudah datang dan sudah pertengahan lewat, merasakan Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudah merasakan tidak lezatnya Ramadan? Kembali jawaban masing-masing kepada diri kita. Di bulan Ramadan ada waktu yang mulia lagi. Waktu yang mulia itu adalah Ashrul Awakhir. Nabi bersabda, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah masuk akhir 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan pinggangnya. Artinya serius, Pak. Artinya sungguh-sungguh. Segala sesuatu amalan kalau sungguh-sungguh, Allah akan memberikan tuh keberkahannya, memberikan apa yang diinginkannya. Kita sering mendengar ada gium Arab yang mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan apa yang disungguh-sungguhkannya. Maka orang yang serius pasti akan mendapatkannya. Iltamisu fi ashr awakhir. Dari 10 hari mulia bulan Ramadan, akhir Ramadan, dan itu adalah final. Sekarang masuk kita semifinal. Kalau sudah masuk final, maka seluruh tenaga akan dikeluarkan. Ibarat seorang pelari maraton 10.000 meter atau 10 kilometer terus, ya, ia jaga kondisi tubuhnya agar staminanya baik. Ya, ketika sudah kelihatan bahwa ini adalah sudah dekat, dia percepat kembali. Ketika sudah kelihatan garis finish, apa yang dilakukan? Secepat mungkin. Bahkan Masya Allah, kalau sudah melihat garisnya, ia bisa menjatuhkan tubuhnya, bahkan kepalanya pun dijatuhkan agar tersentuh garis finish itu. Apa itu? Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha serius, masa Allah nggak kasih sih Lailatul Qadar? Masa Allah nggak kasih kemuliaan itu? Pertanyaannya, di mana kesungguhan tersebut? Sungguh-sungguh baca Quran, katanya ingin mendapatkan syafaat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di mana Al-Qur'an mengatakan, Rabbi syafi'hu fiyya. Wahai Allah, hamba-hambamu yang rajin baca Quran, berikan syafaat atasku tersebab kemuliaanku Al-Quran. Ya Allah, berikan syafaat kepadanya. Maka mereka merapat kepada Al-Quran, dan Quran pun memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tiba kita minta, kita datang, lalu kita mengatakan, wahai Quran, aku juga sering baca engkau. Di dunia sering baca. Kata Quran, kapan bacanya ente? Ramadan aja gak hatam-hatam. Ini mohon maaf nih, jamaah Taman Asar Kalimantan, betul ya?
Jamaah Taman Asar Kalimantan. Al-Quran seakan-akan mengatakan, ente ingin mendapatkan syafaat dariku, mana bacaan Qurannya? Ramadan gak hatam. Kalaupun hatam sekali, itu pun setelah ditambah Ramadan 2020, 2019, 2018. Baru hatam 2021. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita menangis, wahai Quran, berikan syafaat. Aku membacanya, mana buktinya? Kita terbata-bata membaca Quran. Ya, subhanallah. Ada orang usia, Masya Allah, 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kita sudah 43 tahun, harusnya hafal 43 juz. Harusnya nih, mohon maaf nih. Cuman karena berhubung Al-Quran 30 juz, Masya Allah, jangankan untuk menghafal, membaca aja kita terkatung-katung. Membaca saja sampai gak punya kesempatan. Utsman bin Affan, miliarder, orang kaya raya, dijanjikan surga oleh Rasul. Subhanallah. Ya, mantunya Nabi punya tiket ke surga, dibicarakan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun pebisnis ulung, hartawan, bahkan beliau pun negarawan, tapi mohon maaf tak pernah beralasan untuk tidak baca Quran. La yafutuni salasata ayyami illa wa khatamal Quran. Utsman bin Affan mengatakan, saya tidak pernah terlewatkan 3 hari sekali wajib hatam Quran. Setiap 3 hari hatam Quran. Masuk bulan Ramadan, 1 hari 3 kali hatam Quran. Imam Syafi'i masuk bulan Ramadan 60 kali hatam Quran selama bulan Ramadan. 1 hari berarti 2 kali hatam Quran. Subhanallah, luar biasa, Pak. Kenapa? Karena memang jiwanya bersama Quran. Kita tidak sesibuk Utsman bin Affan, bukan seorang pebisnis hebat, pun tidak dijanjikan surga oleh Rasul. Tapi urusan baca Quran, maaf, punten, kita sering beralasan sibuk. Pertanyaannya, apakah orang yang rajin baca Quran mereka adalah orang yang nganggur? Tidak. Orang yang baca Quran pun banyak kesibukannya. Tapi kata kuncinya adalah Allahumma paksakeun. Dipaksakan Pak baca Quran. Maka ada 1 hari tertentu disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam Qadar. Kalau Anda mendapatkan Al-Quran, ada kata Lailatun, ini memiliki makna spesial. Karena yang namanya malam itu bahasa Arabnya adalah Lailun. Wal laili idza yaghsha. Lailun itu artinya malam. Tapi kalau Anda mendapatkan ada tunnya Lailatun, itu pasti mengisyaratkan malam yang istimewa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah tidak mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ada tunnya, isyarat sebagai malam yang mulia. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Maka kebaikan di malam itu masuk nanti malam maghrib sampai matla'il fajr, Lailatul Qadar, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu tepatnya? 23, 21, 27, 29, 25 diserahasiakan oleh Allah agar hambanya bersungguh-sungguh mencarinya. Bukan atas dasar ilmu kirologi. Ini penyakit kita, Pak. Sering menggunakan ilmu kirologi, kira-kira. Kirologi kira-kira 21, 25 lah kira-kira. Ya. Akhirnya 25, 26, 27, 28, 29 pun maaf. Ya tinggalkan tuh kesibukannya beribadah. Ya. Masya Allah, santai di rumah. Dan apa yang terjadi? Tadinya mau mengambil tayangan slide, Pak. Masya Allah, ada 3 foto. Subhanallah, seorang fotografer yang dalam itikaf, dia berdiri di lantai 2, lalu dengan kameranya dia memfoto, ya, memfoto syuruk, tatlu'us syams,
tempat nongolnya matahari barat. Dia foto di jam 6:05 dari tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Lalu fotonya itu dikumpulkan Pak, dibarisin, disejajarkan semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, terlihat dengan jelas syuruk itu bercahaya merah karena tatlu'u syam, matla', tempat nongolnya matahari, merah. Menjelang berakhir berbeda, putih, tidak merah, agak putih. Seorang syekh melingkari foto tersebut, lalu ditulisnya Lailatul Qadar, tanggal 29 Ramadan. Allahu Akbar. Yang melihatnya menangis. Allahu Akbar. Ya Allah, saya semangatnya malam 27, ya Allah, malam 29 tidur, ya Allah. Menyesal. Mengapa? Kebaikan apapun dilipat gandakan. Sampai 83 tahun kebaikan. Kita membaca Al-Quran, subhanallah, dilipat gandakan kebaikannya sampai 83 tahun. Apapun kebaikan itu dilipat gandakan sampai 83 tahun plus 4 bulan. Foto yang lainnya malam 27. Ya, tertutup tuh syu'a'us syams. Pagi-pagi di foto klik, rupanya tanggal 27 putih, tidak memerah. Riwayat menceritakan di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah ketika munculnya matahari tidak berwarna merah, tetapi warna putih, namun ada cahaya. Kenapa? Seluruh malaikat wajib turun ke bumi untuk menebarkan rahmatnya. Bukan hanya malaikat seluruhnya, tapi malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Seluruh malaikat turun ke bumi, maka sayap-sayap para malaikat menutupi bumi, sampai-sampai cahaya matahari tidak bisa tembus kecuali dengan dari sayap-sayapnya, tertutup putih. Subhanallah. Monggo kapan waktu kita akan melihat fotonya Pak. Ada 3 foto, Masya Allah, merinding kita melihatnya. Maka bagi mereka yang tidak berkesempatan sangat menyesal sekali. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, amal apa yang sungguh-sungguh harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah qiyamun. Apa? Qiyamun. Yang pertama adalah qiyamun. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang qiyam, berdiri salat malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Sedangkan kita punya banyak dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak. Banyak dosa. Masuk Lailatul Qadar, ya salat wa in kana raka'ataini, walaupun hanya 2 rakaat, menghujam pinta, melirih pinta, mengetuk pintu langit, menangis mengatakan ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Tepat Lailatul Qadar. Riwayat yang lain mengatakan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu siapapun berdoa, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar, qiyamun. Yang kedua apa? Amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar adalah tilawatun wal adhkar, membaca Al-Quran dan zikir-zikir. Membaca Al-Quran dan zikir-zikir. Maaf ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terkadang wanita mendapatkan bulannya, datang bulan haid. Apakah ada halangan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada halangan. Lalu apa yang dilakukan? Yang diharamkan bagi wanita haid itu adalah sholat, tawaf, itikaf. Sebagian ada yang memaksakan diri untuk itikaf di luar masjid karena ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tapi lebih daripada itu, ia bisa beramal soleh dengan apa? Sedekah tangannya, menyediakan untuk mereka yang bersahur. Subhanallah. Ia tidak bisa sholat, tapi hatinya berzikir, lisannya berdoa. Malam itu Lailatul Qadar,
ia mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya berbagi sahur kepada mereka yang mu'takifin, yang itikaf di masjid. Maka Anda wahai para ibu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam-malam ganjil usikum wa nafsi, Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah di malam Lailatul Qadar beda dengan sedekah di malam-malam biasanya. Walaupun malam Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar spesial. Lailatul Qadar. Amalan apa yang lainnya? Doa, memperbanyak doa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, menanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang harus diucapkan? Maka Nabi mengatakan, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika malam itu lewat Lailatul Qadar, subhanallah, dan kita mengucapkan doa tersebut, kata Allah, habis dosa-dosamu, lepas, hilang, musnah seluruh dosa-dosamu. Dan nanti di akhir Ramadan, kama waladathu ummuh, bayi putih bersih tanpa dosa. Mereka yang sukses di bulan Ramadannya. Apalagi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran, malam itu adalah malam pengampunan yang dahsyat. Malam pengampunan yang dahsyat. Karena itu perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Qaf ayat kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan Allah saat itu membuat keputusan takdir yang baik-baik untuk manusia. Ketika kita mendapatkannya Lailatul Qadar, maka bisa jadi Allah memberikan takdir baik kepada kita. Apa takdir baik itu? Takdir baik rezekinya, takdir baik jodohnya, takdir baik kematiannya. Kematiannya, iza aradallahu bi khairan asalahu. Wahai Nabi, apa maksud yang dimaksudkan oleh engkau asalahu? Jika seorang mendapatkan kebaikan, Allah akan berikan madu kepadanya, Allah berikan pemanis kepadanya. Asalahu, apa maksudnya itu wahai Nabi? Nabi mengatakan Allah ringankan ia dalam gerak-gerak amal salehnya sampai datang kematiannya. Fahuwa yakbiduhu, lalu Allah tutup usianya dengan amal baiknya. Allah tutup usia dengan amal baiknya, rupanya ia mendapatkan hal itu tersebab Lailatul Qadar. Maka Allah tetapkan nasib-nasib kebaikannya sampai nasib tentang husnul khotimahnya. Insya Allah. Ini dalilnya Pak, ada pada surat Qaf ayat kedua. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini malam yang sangat mulia. Maka maksimalkan kita nanti di akhir Ramadan untuk menebar kebaikan, melakukan kebaikan, menyemangati anak-anak kita, istri kita, aikozuhum, bangunkan mereka anak kita untuk bangun malam agar rumah tangga kita rumah tangga yang berkah insyaallah. Amin rabbal alamin. Semoga bermanfaat pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus semangat kita untuk mendapatkan husnul khotimah, termasuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.